yang ditulis al-Imam Musa bin Rasid al-Azimi ketika paman kandung Zaid bin Harisah dan ayah kandungnya mendengar bahwa Zaid bin Harisah berada di Mekah, maka mereka mendatangi rumah Rasulullah. Apa? Agar membayar tebusannya dari tangan Nabi Muhammad, agar Zaid bin Harisah lepas dari tanggungjawab Rasulullah. Padahal Harisah wa akhuhu, maka sampailah masuk ayah kandung Zaid bin Harisah, namanya Harisah, dan paman kandungnya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mereka berdua berkata, apa katanya? Yabna Abdullah, yabna Abdul Muttalib, yabna Hasim, yabna Sayyidil Qaumi, antum ahlul haram wa jiranuhu. Wahai engkaulah anak Abdullah, engkaulah cucu Abdul Muttalib, engkaulah keturunan nenek moyang Hasim, engkaulah yang memiliki tanah haram dan jirannya. Ini Bapak Ibu tradisi orang merengek. Inilah orang Arab dulu. Orang Arab kalau minta sesuatu pakai kata-kata santun dan kata-kata pujian, biar orang yang meminta itu kasihan. Inilah yang dicontoh orang sekarang. Mukanya di setel, muka-muka lugu, lugu-lugu bodoh, mengotoh-ngotohi, barulah pura-pura tolonglah Pak. Anak-anak kan kayak kalian pun ada yang diajari kayak gitu, minta-minta. Cuman Harisah dengan paman kandungnya ini Muhammad, dia meminta memuji Nabi Muhammad karena tahu orang baik. Apa pujiannya? Tafakkun al-ani, Anda adalah suka melapangkan kesulitan orang lain. Apalagi wa tut'imul asir, engkau adalah orang yang suka membebaskan kesukaran orang lain. Kau suka ngasih makan orang lain ketika lapar. Apalagi ji'naka fitnina indak, kami datang kemari menemuimu ingin menebus anak kandungku terhadap. Dipujinya dulu lagi Muhammad, barulah minta tujuan dia. Sekarang banyak orang minta-minta, kalau dikasih gigi memaki-maki. Makanya Bapak Ibu, makanya kalau ibu minta sama laki, begini caranya, puji. Wahai suamiku tersayang, wahai suamiku tercinta. Bapak sebut, minta dia. Memang perempuan begitu, ada maunya baik dia kan. Famnun alaina. Begitu disampaikannya, kami datang kemari, bagaimana anak kami kembali kepada hak kami. Famnun alaina, maka tolong serahkan dia kepada kami. Wa ahsin ilaina fi fidai, maka biarkan berilah kami tawaran apa tebusan yang terbaik terhadap kami. Orang itu nawarkan, kalau lah memang harus ada tebusannya, bilang sama aku, wahai Rasulullah, wahai anak Abdullah, wahai cucu Abdul Muttalib, wahai keturunan Hasim, wahai pemilik tanah haram, bilang sama kami, tolong serahkan anak kami. Kalaupun adalah tebusannya, sampaikan apa syaratnya. Tapi Nabi Muhammad tak sekejam itu, Pak. Tak sekejam itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selanjutnya Muhammad dilanjutkan ayah kandungnya, fa inna sanarfa'u laka fil fidai, maka seandainya ada syarat yang harus kami penuhi, kami akan membayarkan syarat itu kalau itu menjadi tebusannya. Makanya saya mohon maaf Pak, sudah saya sampaikan, kalau Rasulullah saking sayangnya sama anak angkatnya, begitu cara dia. Saya nengok zaman sekarang nih, anak angkat yang tak tahu diri, udah diasuh ayah mamanya, kadang-kadang mohon maaf, yang mengasuhnya pun sanggup dibunuhnya, mama kandungnya pun sanggup dizoliminya. Bahkan banyak berita-berita di media, Bu, tengok berita-berita di media, mohon maaf, anak angkatnya sendiri yang membunuh ibu angkatnya dan ibu ayahnya. Inilah anak yang enggak tahu diri. Tapi ini terbalik. Menangis dia, walaupun seandainya kau kasih tebusan ya Rasulullah, ku tebus berapapun yang kau minta. Tapi Rasulullah mengatakan, ya Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man huwa? Maksud kau tadi, seandainya ada kembalikan anak kami, adapun ada tebusan cara terbaik akan kami bayar. Maksudmu siapa? Kata Rasulullah. Memang Rasul tak enggak tahu. Qala Zaid bin Harisah. Yang kami maksud anak kami tadi kembalikan kepada hak kami ya Rasul, namanya Zaid bin Harisah.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kitab yang berbeda. Dalam kitab Al-Lu'lu'ul Maknun, Musa bin Rasid Al-Azimi. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memanggil Zaid bin Harisah. Apa kata Rasulullah? Faqala lahu, maka dia berkata berdua kepada Zaid bin Harisah. Maksudnya gini, udah sini Zaid bin Harisah, pamannya, ayahnya. Rasulullah membilangkan yang kedua-duanya. Apa kata Rasulullah? In syi'ta fa'aqim indi. Wahai Zaid bin Harisah, kalau kau mau samaku, maka bertahanlah denganku. Kau pilih. Baru apa katanya? Wa in syi'ta fantalik ma'abika. Kalau kau mau, silahkan kau berangkat sama ayahmu. Inilah adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua versi. Anak yang tahu diri, orang tua pun tahu diri. Kau bukan anakku, kau pilihlah. Kalau kau samaku, maka ku pertahankan hidupmu denganku. Kalau kau milih ayahmu, silangkah kau berangkat. Kalau zaman sekarang, kau mikir kau pakai otak, udah kau kasih makan kau. Kalau balik lagi kau sama ayah kau, memang kurang ajar lah kau. Itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu kata, in syi'ta fa'aqim indi. Kalau kau mau, kau pilih aku, maka akan kupertahankan kau bersamaku. Allahu Akbar. Tapi kalau kau pilih ayahmu, silahkan kau pilih. Takkan pernah kubatasi dan tak pernah kau kuhalangi. Masya Allah. Muhammad. Tapi apa? Ini yang luar biasa. Qala Zaid. Maka berkata Zaid, menjawab dia tawan Rasulullah, bal aqimu indak. Ya Rasulullah, aku tak milih ayahku, aku tak milih ikut pamanku, yang kupilih hidup bersamamu. Wa ma ana billadzi akhtaru alaika ahada. Tak ada pilihanku seseorang pun selain kau. Ini jawab Zaid bin Harisah. Anta minni bimakanil abi wa ummi. Maka tidak ada sebaik seseorang selain engkau melebihi ayahku dan ibuku. Allahu Akbar. Jawabannya tahu bu? Ditanya Rasulullah, wahai Zaid, kau pilih mana? Ayahmu atau aku? Jawab Zaid bin Harisah, tak ada pilihanku satupun kalau bukan bersamamu. Karena bersamamu aku hidup melebihi hidupku walaupun tanpa ayahku dan ibuku. Masya Allah. Tak ada orang begitu bu ya. Anak kandung sendiri pun sekarang tengok. Makanya hargai ayah makmu, hargai mamamu, hargai ayahmu. Kadang-kadang banyak anak sekarang setengah mati, kadang-kadang mamaknya sama ayahnya, udah besar anaknya, bahkan bukan dibahagiakannya, bahkan disengsarakannya. Banyak cerita, ya, banyak cerita. Udah, marahlah ayah kandungnya. Faqala, maka berkatalah Muhammad ayah kandungnya dan pamannya, waihaka ya Zaid, celaka kau Zaid, celaka kau. Kata ayah, kurang ajar. Kalau bahasa kita memang kurang ajarlah kau ya. Kau pilih pula Nabi Muhammad melebihi ayahmu dan ibumu. Aku ayah kandungmu jauh-jauh datang menjemputmu, yang kau pilih adalah Muhammad. Apa katanya? Kata ayahnya, atakhtarul ubudiyata 'alal hurriyah wa 'ala abika wa ammika wa ahli baitik. Kau lebih memilih menjadi budak Nabi Muhammad daripada menjadi anakku kau merdeka. Allah. Luar biasa bu ya. Seandainya anak-anak sekarang dipilih, mana yang kau pilih? Jawab. Ada mama angkatmu, dikasihnya kau mobil Pajero. Tapi datang sama makmu naik sepeda. Lalu dipilih, mana kau ikut mama atau ikut mama angkatmu? Mana yang kau jawab? Naik. Mama angkat. Ada yang bilang mama angkat memang. Biarlah kau naik sepeda, diikat pakai kain selendang dari belakang, itu lebih bahagia daripada naik Pajero yang bukan dengan ayah kandung sendiri. Tapi lihat ayahnya, kan? Lihat ayahnya. Itulah yang dibujuk oleh ayah kandung Zaid bin Harisah. Apa jawab Zaid bin Harisah Bapak Ibu? Qala na'am. Ya betul. Betul yang kau sampaikan itu hai ayahku. Na'am, inni qad ra'aitu min hadzal rajuli syai'a. Maka aku melihat laki-laki ini tidak ada sesuatu pun dari yang lain dalam dirinya. Apa? Wa ana billadzi akhtaru alaihi abada. Karena aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat dalam diri seseorang. Kata Zaid bin Harisah, kenapa lah ku pilih Muhammad sebagai apa namanya, kalau bahasa kita ayah angkatku? Jawaban dia, karena tak ada yang ku tengok manusia lain daripada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semua perilakunya, perbuatannya, ucapannya, tindakannya jauh berbeda dari manusia-manusia biasa. Wajarlah kupilih Nabi Muhammad sebagai ayah angkatku. Makanya Bu, saat itulah Nabi Muhammad, ingat ini, saat itulah Nabi Muhammad memanggil Zaid bin Harisah, digantinya nama Harisah dengan nama dia, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak angkatmu dengan nama ayahnya, itulah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa Bapak Ibu? Macam mana pun awak mengambil anak angkat, tetap wajib menasabkan binnya kepada bin ayah kandungnya sendiri. Ini ayatnya turun, Pak. Ya kan? Misalkan apa namanya? Nama ayahnya Rasid bin Raihan. Dah. Nama ayah angkatnya adalah apa namanya? Muziono. Muziono. Ada Pak Mujiono sih? Hah? Betul loh, ada. Jangan mau laga-laga, Bu. Udah, walaupun Pak Rasid tadi itu punya anak kandung namanya Raihan, Pak Rasid ini punya anak kandung Raihan, tapi yang mengangkatnya namanya Pak Mujiono, maka tetap Pak Mujiono membuat nama ujung anaknya Raihan bin Rasid. Ya, jangan awak, zaman sekarang di TV-TV Bu, Muhammad sanggup dia menuntut itu gara-gara Muhammad dihilangkan nasab ayahnya. Kadang-kadang anaknya enggak tahu diri, tak mau dia disandarkan nama ayahnya di ujung namanya. Maka buatlah nama yang ada di ujung nama-nama anak kita, biar tanda dia sejarah siapa atuk keturunannya.